Wali Kota Palembang Harnojoyo menyetujui gedung balai pertemuan dijadikan gedung kesenian dan dikelola oleh para seniman dan budayawan untuk berkreasi seni dan budaya Selasa 7 Maret 2023. Wali Kota Palembang didampingi Zanaria, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Agus Rizal, dan Kepala Dinas lainnya menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya (AMPCB) di ruang rapat Wali Kota Palembang, Jalan Merdeka Nomor 1, Kelurahan Bengkulu Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Dan dari Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya AMPCB, Febri Alintani, Aligoy, Heri Mastari, Kusoy, Kemas Ari Panji, dan anggota aliansi lainnya. Dari Palembang baru salam sepakat. Tadi ada sekretaris tapi ada kegiatan karena terlalu lama menunggu katanya. Lalu ada Kemas Ari Panji dari Pusat Kajian Sejarah Sumsel, ada Kusoy dan kesenian Palembang, ada Ali Goik di Ujung, seniman musisi dari Yayasan Depati, ada Wahyudi dari Forum Kerukunan Mahasiswa Palembang, terus kawan-kawan di belakang untuk Mana kursi lagi? Cari kursi lagi. Jadi Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya ini terdiri dari beberapa komunitas cagar budaya dan beberapa kali diskusi. Lalu hasil diskusi itu kami menyampaikan aspirasi. Beberapa kali kami mengadakan aksi unjuk rasa dengan tagline Palembang Darurat Cagar Budaya. Nah, kenapa kami berkesimpulan Palembang Darurat Cagar Budaya? Karena ada beberapa indikator yang menurut kami Palembang harus disebut darurat cagar budaya. Pertama, kami melihat hampir seluruh, mungkin sekitar 164-an bangunan cagar budaya yang dibiarkan begitu saja. Satu pun tidak disertifikasi, kecuali Pasar Cindi. Itu pun dirubuhkan setelah disertifikasi. Yang lain tidak. Nah, karena dibiarkan, kami melihat dan memantau, misalnya media sosial mengungkap beberapa cagar budaya yang rusak karena pembiaran. Yang kedua, dan dirusak oleh manusia. Nah, ada dua yang menonjol pada hari ini yang dirusak oleh manusia. Satu, makam Kramojaya. Makam Kramojaya itu Perdana Menteri pertama di masa Hindia Belanda, 1823. Dan kemudian satu lagi yang paling memprihatinkan, balai pertemuan di belakang kita. Ini ada foto-fotonya, misal Bapak lihat. Itu seluruh kusen, hampir seluruh habis. Apa yang memang diketil secara rapi dengan waktu yang pas. Dan kenapa kami agak miris? Karena ironi, balai pertemuan itu ada di belakang kita, di belakang BPKAD, dan sementara kami menilai bahwa ini tidak ada tindakan dari pemerintah kota. Amanat undang-undang bahwa pemerintah kota punya kewenangan, boleh membuat polisi khusus tentang itu dan pengamanan. Nah, itu seolah-olah tidak ada pengaman terhadap cagar budaya yang sejak 2019 balai pertemuan itu diserahkan ke pemerintah kota sampai sekarang. Jadi waktu unjuk rasa itu kami lihat ke belakang itu, waduh, sedih Pak melihat ke belakang itu. Nah, itu kira-kira yang membuat kami miris. Belum lagi kalau kita melihat bahwa kita sudah sama tahu bahwa Palembang ini adalah kota tertua. Yang kedua, Bapak sendiri adalah ketua presidium dari jaringan kota pusaka dilantik tahun kemarin. Nah, ini kan membingungkan kita, ketua presidium jaringan kota pusaka, balai pertemuannya atau cagar budayanya tidak terpelihara. Inilah kira-kira yang membuat kami miris. Lalu kami, apa itu Palembang Darurat Cagar Budaya? Tentu kami meminta atau memohon kepada Pak Wali Kota. Saya kira Pak Wali Kota adalah pemutus kebijakan hari ini. Kalau Pak Wali Kota mengatakan selesai. Pertama, kami minta ada tindakan darurat di cagar budaya.
dari Pak Wali. Artinya ada tindakan itu, ada kebijakan darurat, termasuk kebijakan, termasuk anggaran barangkali untuk memugar misalnya, memugar balai pertemuan misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain tindakan, juga kami minta dua hal tadi, yang dua cagar budaya, makam Keramo Dayu segera juga ditindaklanjuti, meskipun sudah ada proses dari Dinas Kebudayaan kemarin sudah memanggil para pihak. Nah, balai pertemuan saya kira itu paling darurat untuk dibenahi dulu, dipugar dulu, kemudian dimanfaatkan. Nah, untuk pemanfaatan, kami menilai itu yang paling tepat untuk kegiatan kesenian. Ada beberapa argumen untuk itu, Pak. Argumen pertama bahwa balai pertemuan itu didirikan oleh Belanda dengan nama society, artinya untuk sosialita dan hiburan. Di masa Orde Lama juga difungsikan seperti itu sampai ke Pak Edi Santana, baru kemudian Pol PP. Lalu di masa Bapak Wakil awal Pak Romi itu ke Arista ya, dikelola pihak ketiga. Nah, 2019 dikembalikan ke sini. Dan menurut saya alangkah eloknya kalau itu diserahkan untuk fasilitas kesenian, karena tidak ada fasilitas kesenian kita, dan itu didam-idamkan oleh para seniman. Yang kedua, bahwa lokasi itu adalah lokasi kawasan cagar budaya, kawasan kota tua. Nah, akan bagus, Pak. Jadi kalau ada orang misalnya mau turun musi misalnya, oh kita ke balai pertemuan dulu untuk nonton pertunjukan kesenian. Ada paket kesenian itu, seni tradisional, mungkin bermuluk, mungkin kesenian musik tradisional. Nah, kemudian baru mereka diajak bermusi atau dia lihat BKB, kan itu kan lebih tepat. Nah, saya dengar terakhir itu diserahkan ke pihak Basnas. Menurut saya kurang tepat, Pak. Karena apa? Masa orang diajak nonton orang transaksi zakat di situ, kan nggak mungkin. Ini menurut pemikiran kami yang logika sederhana kami. Karena itu kami mohon, Pak, untuk balai pertemuan khusus dipugar dulu oleh wali kota atau pemerintah kota maksud saya, dan kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan kesenian. Saya kira itu singkatnya, Pak. Saya akan serahkan statement-statement kami. Mungkin statement kami ini karena berbagai macam perasaan di sini. Ada emosi, ada rasa marah, dan itu didorong oleh karena rasa cinta kami terhadap kesenian dengan bahasa yang berbeda. Gitu. Juga rasa cinta kami pada Pak Wali Kota yang sebentar lagi akan berakhir, dan kami mohon juga, kami sangat berharap di akhir-akhir ini dapat mengirimkan pesan baik terhadap kami, terutama pada pegiat budaya dan kesenian yang ada. Kami kemarin itu demo hampir 200. Kalau hari ini saja mau ikut semua, ini saja mungkin tidak tertampung, Pak. Itu kira-kira Pak Wali kami serahkan. Ini ada statement, ada foto-foto dari masyarakat sejarawan Indonesia cabang Kota Palembang, dulu sekretaris cabang Sumatera Selatan. Masih kedengaran? Ya, ya, nah, sehari-hari di Bina Kata, Pak. Jadi kami ini sebenarnya murni penggiat sejarah sebenarnya. Jadi kita sangat sedih ketika kota kita ini sudah dijuluki sebagai kota tua, dan itu memang ada bukti, tidak mengada-ada. Kami bangga Pak Wali ditunjuk sebagai ketua jaringan Kota Pusaka, tapi sayang kebijakan ini tidak dibarengi dengan menjadikan daerah dari Ampera sampai ke Kanak sampai Simpang Susun itu menjadi kota tuanya Kota Palembang. Karena yang masih bisa diselamatkan menurut pandangan kami orang sejarah itu adalah di sekitar sini. Kalau daerah lain kan sudah rusak oleh bangunan-bangunan ruko dan sebagainya. Sementara untuk situs-situs yang lain juga kita bangga dengan Sriwijaya, juga situs-situs Sriwijaya sudah hilang, sudah hancur, sudah jadi perumahan dan sebagainya. Kita ada satu-satunya yang mungkin masih bisa dilestarikan, bahkan ini akan menunjang ekonomi kerakyatan itu. Kalau misalnya ini dijadikan seperti kota tuanya di Jakarta, misalnya kalau Pak Wali sudah ke sana kan, misalnya, atau di Semarang misalnya. Saya yakin Palembang ini tidak kalah dengan kota-kota yang lain. Kita sudah punya keunggulan sumber daya alam yang sudah tersedia, sumber daya sejarah yang sudah tersedia. Ditambah sebenarnya harapan kami ketika Pak Wali kemarin jadi ketua jaringan Kota Pusaka, ini akan memperkuat posisi kita, Pak. Tapi mohon maaf, kami melihat ini tidak
tidak terjadi gitu kan. Akhirnya diskusi dengan kawan-kawan. Sangat sayang kalau misalnya Pak Wali mengakhiri masa jabatan untuk 2 periode ini dengan, mohon maaf Pak ya, ini pandangan kami, ada stigma negatif di ujung-ujungnya Pak. Kami tidak ingin juga para pemimpin kami seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau Pak Wali misalnya masih bisa menganulir keputusan menyerahkan kepada Basnas. Ini kami sangat harapkan, karena kawan-kawan sebenarnya sudah diskusi juga dengan Dinas Kebudayaan untuk minta menjadi Dewan Gedung Kesenian atau Gedung Kebudayaan atau Taman Budaya, apapun namanya, seperti kata Pak Febri tadi, kita serahkan untuk kesenian Pak. Yang kita catatkan bahwa ini mendukung pariwisata Kota Palembang. Jadi kami ini sebenarnya cinta, tapi cara cinta kami ini berbeda dengan orang. Kalau orang mungkin mencintai dengan Bapak itu dengan menyanjung, misalnya, kalau kami mengkritisi. Nah, kritisi kami ini bukan asal kritisi, Pak. Ya, memang di sini ada macam-macam profesi, ada dosen, ada seniman, ada sejarawan, ada budayawan dan sebagainya. Nah, tapi kemarin kami melakukan penyegelan itu sebenarnya simbol, Pak. Kami ingin Pak Wali itu mendengar kami gitu. Kami ini masyarakat Palembang yang kepengen bahwa Pak Wali itu mendengar, dan ini memang murni, tidak ada tunggangan politik. Jadi ada yang ngomong, kamu tuh ditunggangi, tidak. Kami siapapun yang mendukung gerakan ini kami welcome gitu. Kami ucapkan selamat datang, silahkan mendukung gerakan ini. Karena memang ini yang diidamkan oleh kawan-kawan seniman ini. Dewan Kesenian Palembang misalnya bisa berkantor di situ kalau memang diberikan space misalnya. Karena memang selama ini menumpang di Dinas Kebudayaan misalnya, atau diberikan tempat tersebut tertentu. Jadi alasan-alasan filosofis, alasan-alasan historis ini yang membuat kami meminta secara khusus. Kami pun hampir kecewa tadi Pak, nunggu jam 11 sampai jam 2 kami udah putuskan jam 2 tepat hari tidak diterima, kita pulang. Artinya tidak ada dialog, artinya memang kita tidak didengar. Tapi alhamdulillah masih ada kesempatan. Artinya ini kami sampaikan, ini suara bukan suara pribadi, tapi suara masyarakat. Yang kawan-kawan sebenarnya seperti kata Pak Febri, yang pengen hadir mungkin sampai 50 orang hari ini. Cuman kita berikan perhatian Pak Agus. Nah, mungkinlah menerima semuanya, maka perwakilan saja. Ini pun masih tidak terlampung, Pak Wali lihat sendiri. Saking ingin sampai animo ini. Artinya kami bukan mempresur secara misalnya menekan Pak Wali, siapa kami ini, siapa kamu misalnya, bukan. Tapi kami ini menyuarakan. Kami ingin nanti ke depannya juga Pak Wali dengan mengambil kebijakan yang bagus ini, ya dicatat oleh kawan-kawan budayawan, seniman, oh ini Pak Wali juga peduli sih. Meskipun di akhir masa jabatannya. Jadi itu harapan, sangat-sangat berharap Pak. Mudah-mudahan Pak Wali bisa mengambil kebijakan. Seperti kata Kak Febri tadi, kami bukan menghambat pembangunan. Kami tidak menghambat pembangunan, Pak. Kami tidak menghalangi pemerintah, justru karena cinta. Jadi itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga ini suara-suara dari kawan-kawan ini sudah tersampaikan dan sudah didengar langsung oleh Pak Wali Kota. Kami cuma berharap keputusan dan kebijakan dari Pak Wali. Mudah-mudahan keputusan ini benar-benar dipikirkan dan ini memberikan dampak positif juga buat Pak Wali secara pribadi dan pemerintah kota secara keseluruhan Pak. Karena kami sudah ngadep ke Dinas Kebudayaan, sudah ngadep ke dinas-dinas yang lain ya. Intinya ya tetap keputusannya masih di Pak Wali gitu loh. Nah, jadi memang benar-benar kami serahkan kepada Pak Wali. Itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang menjadi maksud tujuannya inilah maksud kita. Kaitan dengan cagar budaya di Kota Palembang ini ya tentu dibangun oleh para pendahulu kita sangat bermanfaat bagi kita yang memang luar biasa. Setelah kita kaji potensi bangunan-bangunan yang bersejarah banyak, kalau kita manfaatkan sesuai dengan peruntukan ya, ini akan membawa manfaat yang baik bagi Kota Palembang, banyak sekali ya. Tetapi ini kan kemarin kaitan dengan yang ini. Terus setelah pihak ketiga kemarin, harapan kita memang itu sudah dibuat untuk menampung kemarin di Arista tempat ya kegiatan-kegiatan seni budaya yang dari situ, sehingga konsep pembangunan ini juga kan atau apa bentuk namanya mesin jahit meja itu yang lama-lama itu kan di situ. Mesin itu memang sudah dikonsep seperti itu, tetapi entah kenapa pihak ketiga sehingga pada saat selesai tidak dapat sesuai dengan harapan mereka. Karena ingin diperpanjang
kaitan dengan kajian sewa menyewa kan, mereka tak sanggup, ya, karena ketentuannya cukup besar. Dengan ketiga, kami sudah koordinasikan kemarin dengan apa namanya perdagangan, Pak Remon, supaya ini bagaimana untuk mengakomodir para foreigner segala macam yang khas Palembang lah ya. Sampai terakhir kemarin Ustaz Ustaz Reza berkeinginan kami sebagai apa namanya kaitan dengan Basnas yang belum ada kantor, tempat kecil, tapi peruntukan untuk keseluruhan nanti sebagai Islam Center. Islam Center ini adalah menampung kegiatan-kegiatan Islam yang ada di situ. Menurut kami ini tidak patut bias dengan apa yang ini. Jadi semua nuansa Islam yang akan kita lakukan itu ya bisa dilakukan pertunjukan di situ. Ya, ceramah, nasib, apa itu tadi yang kita kemudian luas pengertiannya Islam Center. Sehingga sudahlah, jadi bagian kecil daripada gedung itu tidak merupakan Basnas belum ada kantor, di situ. Kemarin kan Pol PP ingin berkantor di situ. Pol PP kan cukup besar, ya. Itu apa dipencar-pencar itu. Yang lain juga kemudian pariwisata ingin juga kan, tak cukup juga dan bangun itu kan banyak sekali. Nah aku mintanya bangunan itu tetap utuh, jangan dirubah-rubah. Tempatnya, tak boleh karena kita nyalahi. Kalau itu dirubah ini, tapi kalau itu kita bagus, sehingga peruntukannya tadi untuk tempat komodir kantor Basnas kan tidak perlu besarnya kantor Basnas, ya. Tetapi luar biasa kalau Basnas Kota Palembang ini dikelola dengan baik, dengan tempat yang baik, ini bisa menghasilkan 14 sampai 30 miliar ini kalau memang Basnas ini dipercaya oleh masyarakat Kota Palembang, sehingga untuk menyalurkan zakatnya melalui Basnas ini, tidak biaskan lain-lain. Artinya akan mendapatkan potensi yang luar biasa yang akan kita peruntukkan ke masyarakat. Tapi secara keseluruhan tempat itu ada sudah tersedia. Itu tadi. Nah, mengenai masukan dari sekalian, kami sangat sepakat juga. Sepakat. Pada prinsipnya bagaimana gedung itu berfungsi sesuai dengan peruntukan yang sampai terbengkalai. Nah, kaitan penempatan kemarin, karena itu memang ada stagnan dan perlu kan direhab dulu. Tahun ini kan akan kita anggarkan melalui CSR kalau saya perhatiannya. Apa sudah di DPR, jadi kan kita bangun gitu, sudah rapikan, sehingga itu bisa jalan gitu. Itu dikecapi, maupun jadi menurut kami itu tadinya kami sebelum ada keinginan kegiatan yang itu harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat kan ini buktinya kan sampai di badel di rusak-rusak itu kan. Kalau itu dimanfaatkan untuk tempat itu kesempatan yang di sementara kita menunggu nanti siapa yang lebih cocok. Ke depan ada yang memang akan cocok tadi sesuai yang dimaksudkan, ya silakan. Dinas Kebudayaan, ya. Tapi kami yakin karena itu Islam Center tidak akan mengurangi peruntukan apa yang kita inginkan, ya. Bukan itu seperti disampaikan Pak Senasat Pengurusi, tidak seperti itu. Tapi ruangan itu kan tetap seperti itu. Ketika model kesenian ataupun ingin beracara di situ karena fungsinya Islam Center itu buka secara luas. Nah itu tadinya maksud dari tujuan kami. Mohon maaf, saya kira agak berbeda pemahaman. Kalau Islamic Center itu ya punya kegiatan-kegiatan Islami saja. Sulit masuk kegiatan-kegiatan kesenian. Sulit. Selain berbeda nama, juga berbeda fungsi. Kita ingin itu betul-betul gedung kesenian. Karena society di mana-mana, di Jogja, di Bandung, itu dijadikan gedung kesenian sesuai fungsi awal. Society itu sosialita, pada itu orang-orang Belanda. Kemudian diubah jadi balai pertemuan, fungsinya sama, sosialita dan juga gedung kesenian. Dan kita kota sebesar ini, Pak, kota internasional tidak ada gedung kesenian. Kalah kita sama Oki ada.
Musuh Banyuasin apalagi ada 2 kalau tidak salah. Besar-besar, hebat. Kota Palembang, kota provinsi Sumatera Selatan, ibu kota, tidak ada gedung kesenian. Dulu ada besok saja digunakan untuk perkantoran. Kemudian Balai Prajurit digunakan gedung wedding oleh militer. Itu dulu satu komplek. Di depan Balai Prajurit, belakang Balai Pertemuan. Nah, Balai Pertemuan itu punya banyak sejarah. Oke, masa wali kota Aceh, ya. Untuk gedung kesenian, Iya. biasanya kan DPR konsep, nggak masalah nanti kan. Itu kan juga belum ditempati. Kalau kendaknya, tetapi harus dimanfaatkan betul-betul nih. Itu masalah itu. Kami jamin Pak. Jadi karena Kami dengan ini kan di bawah jembatan Ampera, mengajak tiap hari Betul. dulu untuk menghidupkan kesenian Betul Pak, Palembang. saksinya. Oh, kami jamin mau saksi. supaya terhibur kita untuk dalam rangka itu. Betul. Nah, tetapi kan kita tidak bisa saling-salahkan siapa yang ada di Ya, kita. siap. Nah, saking ini dengan PBR ini, adukanlah pertunjukan ini. Kita kerahkan anak-anak sekolah ini nonton kamu. Stop mulai kopi, Nah, setiap minggu. stop mulai kopi. Stop mulai COVID. Nah, itu kita bangkitkan lagi kan. Ya. Jadi kalau di situ juga di bawah Bukan, proyek bukan juga kita bangun lagi. sana mak supaya ini Palembang ini luar biasa. Ini kalau kita kelola dengan baik luar biasa kan mendatangkan. Jadi Kami kalau siap dukung Pak. mau nyanyi, mau bermain di bawah jembatan Ampera akan kita bisa lihat. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dengan kita tampil di situ, itu untuk merompah lah image yang ada di Palembang ini. Betul. Itu sudah kita lakukan itu. Nah lantas sekarang memang aku juga bingung itu kok hilang padam itu karena COVID. Nah itu kan. Nah masa kami itulah koordinasi dengan kebudayaan dengan Pak Manu gitu mengelola itu supaya jangan timbul tenggelam ini terus ini jalan. Kita tunjukkan segalanya terbuka untuk umum, tempatnya luas, bisa disaksikan oleh siapapun yang hadir. Nah ini kan terus Ampera beres, ngembang. Jadi, Ini nganu kan bintik kotor apa sekanak lambe daruh ini. Luar biasa. Ini dalam rangka untuk supaya kota tumbuh kita ini betul-betul nanti sejalan, ya tak? Sejalan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Jangan sampai ini nanti ya tiba-tiba itu siapa ini? Nah, masalah aku ini kan tetap kita lakukan Pak Febri. Ya, kaitan dengan kegiatan kita kemarin, kami lah menyerahkan 10-nya di mananya. Simpul-simpul sehingga ini tidak jalan ini kan. Nah, bisa komunikasikan. Nah, kaitan dengan anggaran, ini kan dinas kebudayaan pariwisata. Asal ini tidak menyalahi aturan untuk kepentingan menghidupkan budaya kita ini, dia masuk ini dalam anggaran. Nah itu. Aku yakin ini kalau kita sama-sama, karena kan tidak bisa dewean ini kan. Betul. Pemerintah kota komunitas ini kan tidak bisa pulau. Betul. Ya, aduh ini yang menangani bidang ini. Nah, tetapi selanjutnya Pak Mano, kamu ya, kamu sangat berharap Pak Mano menghidupkan ini. Nah, jangan sampai balang rusak. Nah, percaya ini kan. Lalu sabar, dan cuma gini, dan kita baru. Nah, ini kan sayang kalau kita tidak fungsikan ini. Itu ini salah kalau tidak menghargai apa yang dibuatkan oleh pendahulu kita. Setuju Pak. Sangat salah gitu ini. Sedangkan kalau kita manfaatkan ini untuk benar-benar, ini luar biasa akan menghasilkan manfaat yang baik bagi paham. Pulau Kemarau, aku sering ngomong kan. 9 guci emas, tidak akan muncul 9 guci emas kalau kita biarkan itu. Tapi kalau itu kita bangun bukan 9 guci, ratusan emas akan muncul di bawah itu. Ini baru kita nak mulai. Inilah maksud kami kan kita saling dukung untuk ini, untuk mewujudkan ini supaya kita menyiapkan kamu sebagai pelaksana, kita bersinergi untuk ini, untuk memajukan kota kita yang tercintai. Sayang kalau tidak itu, dulu kalau habis baik siapa nak neruskan kalau tidak diganukan, kalau tidak kita pentaskan, siapa nak neruskan? Segala tinggalkan anak. Nah ini lah, maksudnya kamu yang paham dengan ini, mari, ya kami membuka lebar pintu untuk kita komunikasi memajukan kota Palembang khususnya budaya. Izin ngomong, Ya, silakan. luar biasa. Hari ini saya sangat senang bisa ketemu sama Pak Wali. Terus terang saya baru kali ini masuk ruangan ini setelah ada perubahan dari ini kita masuk ke budaya Pak Wali. Sekedar tahu bahwa
logika yang harus kita pakai. Asal balai pertemuan itu adalah berkesenian. Jadi kalau Basnas meletakkan itu sebagai untuk Islamic Center, skop kesenian, sejarah, budaya akan lebih kecil. Tapi kalau dibalik dipegang oleh kesenian atau budaya atau sejarah, itu akan lebih kuat. Menurut pemikiran kami, Basnas cukup di masjid. Logikanya, berkesenian tidak mungkin kami sewa ruko untuk dipertontonkan. Sedangkan kesenian bisa dimanfaatkan, bisa luas itu. Jadi yang bergerak di Palembang ini UMKM dan kesenian. Maaf ngomong, saya sudah hampir 60 ini Pak Wali. Kaderisasi penyair, kaderisasi budayawan. Oke, Ini sudah oke, kurang. jadi silakan ya. Katanya masalah itu kan mau dibuat. Itu kan belum ditempati. Basnas juga belum berkantor di situ. Islamic Center juga belum kita lakukan di situ. Silakan. Jadi pastikan kita hari ini bahwa ini untuk berkesenian. Tidak ada Basnas lagi. Sudah selesai. Untuk Tidak ada Basnas bahasan lagi. Tidak ada masalah. Iya Pak. Karena itu kan juga belum itu. Tapi kami minta Siap, Pak. Kami dukung. buatlah kesenian itu. Kami dukung Pak kami. Apapun yang ada nanti koordinasikan dengan kebudayaan. Ya. Siap. Nanti kita buat tak kencong keliwong lagi barang itu. Ya. Makanya Pak. Nanti kan tak bermanfaat barang itu. Ini kan kami melihat lah. Kemarin untuk kantor pariwisata. Ini kan wisata. Alam tidak cukup. Nggak bisa masuk kalau sempit. Malah bingung. Itu Anak untuk- dibangun belakangnya tidak mungkin. Itu tidak akan merusak kan? Iya. Oh itu sudah tetapkan cagar budaya. Kemudian Pol PP, mana itu juga. Untuk pos rumah baik di depan jembatan Ampera itu. Nah muncullah pas ada zaman kita buat kantor Basnas, karena aku lihat potensi Basnas luar biasa akan menghasilkan kalau ini kita kelola, kita kasihkan dengan masyarakat. Itu kantor. Kemarin dia ketiga kan ada masalah kan. Kemudian sekali-kali kita akan lakukan Islamic Center yang mengakomodir kan. Itu pemikiran kami. Kalau memang kena kamu ya silakan nanti Pak Agus sampaikan. Untuk gedung kesenian sepakat. Ya. Memang belum ada gedung kesenian kita buat gedung kesenian itu. Tidak masalah. Oh, Pak Wali, wakil DKP Pak Wali. Dewan Kesenian, Palembang. oh. Dan sebagai ketua wali Pak Wali, kuat. oh. Bahasa Palembang Pak Wali ya. Agak kaku bahasa Indonesia. Banyak kelasnya ini. Ayo kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kasih banyaknya Pak Wali dan terima kami yang selama ini kami gedor di bawah demo sampai ke DPRD dan sudah terima oleh Pak Sekda, lahir Pak Wali. Berarti ya Pak Wali mendengarkan aspirasi kita kan. Mungkin aku to the point Pak Wali, aku menyampaikan aspirasi para seniman dulu Pak Wali. Dengan diterimanya kami di sini Pak Wali berharap dan Pak Wali selesai jabatan ini meninggalkan legasi yang baik untuk kami seniman Pak Wali. Amin. Amin, amin, amin. Kan mohon maaf ribu-ribu maaf Pak Wali, bukan mengejat Pak Wali tidak peduli dengan seniman. Apakah undangan kami tidak pernah sampai selama ini? Setiap acara DKP, Pak Wali, Wawaku dan Pak Seda tidak pernah ada. Tapi mungkin dengan pemberian gedung ini bisa untuk mengobati hati yang kami terluka ini. Hati yang terluka sinetron kali. Terluka, karena ini, mohon maaf ribu maaf ya. Aku jebolan sekolah menengah seni rupa, bukan kaleng-kaleng punya. Musisi Pak Wali. Jadi memang udah aspirasi seniman. Dan kami lokasi Pak Wali di zaman Ibu Zanaria, kami sudah direspon baik dan lebih direspon lagi oleh Pak Agus. Pak Agus tentang kerjasama dengan DKP, mengundang kami rapat, malah kita undang Pak Asisten untuk gedung Baper itu balai pertama itu menjadi taman budaya. Dan kami terkejut tiba-tiba Basnas. Harapan kami berbunga-bunga Pak Wali. Gembira teman kita bakal taman budaya tiba-tiba Basnas seluruh lantak hati kami. Iya. Karena apa? Kami mendatangkan mantan dari Taman Budaya Provinsi Ya ya. sudahlah, alasannya bagus setuju kamu itu. Setuju. Nah, ngomong yang lama ke depan ini itu untuk gedung kesenian. Asik. Tolong. Siapa nih? Ampera kemarin yang kita sudah Siap. rilis, Hidup lagi ya? jangan pada. Ya. Sudah itu pendistrian Sudirman kemarin yang kita buat untuk menampilkan kesenian Palembang, silakan koordinasi. Siap. Kita pindahkan Disebut ke Pak Wali ya? Daro. Tapi Dalam sebentar. rangka menghidupi supaya kota tua ini jalan. Iya, Pak Wali, Ini konsep ini. sebelum kami terima, Ah. tolong direhat dulu.
balai pertemuan. Ya dari Abdul Pak mana makiyo. Pengalaman kami Basnas itu belum diserahkan dia sudah rehab. itu kan Pak Kami Pak. Terus akibat mungkin nanti ini mungkin evaluasi juga bisa jadi untuk ke depan. Soal Ada kita lihat kemarin. Setahun Dewan Kesenian Lembang. Aku ketuanya, kita laksanakan itu dan Bapak mendukung itu. Luar biasa itu 1 tahun kita tahun kan mendekondisikan terus itu. itu Dan luar kan biasa. hampir aja sebulan sekali benar. Siapa lu? Siapa? Ini kamu acara di mana udah bingung kalau gitu nah hari kalau kamu pelantikan Dewan DKP baru datang terus apa yang nak dilakukan mana kegiatan kamu tapi kegiatan ya pas ada waktu kan pasti akan Siapa? Hampir setiap malam Pak Wali datang ke situ Nah, kemarin. ini Pak ada Iya, iya. Cuman ada kemarin itu sedikit selisih paham kita itu gini Pak. makanya hilang kali selesai Pak Ini untuk anu depan. ngomong. dengar emosi jangan sampai jadi paham lagi kan Ya. Pertama, maksud kami mandiri. Kata Pak Wali jangan dulu. Karena Pak Wali sudah bersihkan di depan tadi. anu kan Ya. kalau ada yang masuk Oke. ada itu memang Kami setujui. Lalu terus dianggarkan. Setelah dianggaran disebut pisah kemarin. Setelah berpisah hilang itu. Kami nyambungin juga tuh. Sudah itu yang kedua Dispar. Ya, belum itu. Sudah itu tahun berikutnya ada lagi anggaran. Pak Sudirman Teguh kita bagi 2, Pak. Jaku ambil lagi lo, Pak. Kami tidak lagi. Itu kira-kira, Pak. Jadi habis setahun itu kawan-kawan ini naikkan becak sound system dari DKP ke sana itu. Ada yang demam segala macam. Kami tahankan 1 tahun. Karena support Pak Wali waktu itu. Tapi tahun depan tidak dianggarkan, kami tidak boleh jualan. Karena tidak katik pendukung untuk itu. Kan kasihan kawan-kawan kami demam. Hilang pula itu. Nggak masalah. Satu pariwisata. Sekarang Nah, ya. ini catatan kita. berdasarkan pengalaman kemarin ya itu kan kemarin lah bagus kalau kami sudah itu udah prosesnya lah nyaman ya kan kaitan dengan hal teknis nanti silakan dengan Pak Agus ya tidak berkesan lagi itu kan balik lagi ke zaman dulu yang sebelum kita kan sayang gawe yang kita lakukan itu pengalaman silakan nanti dia Sementara sekarang jualan terus di malam situ rame kan. Nah, tadi kan untuk menghilangkan itu malu kita jualan di situ. Nah, kalau kita hibur masyarakat tiap malam minggu baik. Kayak lah rame. Oh biasa. Geser. Kata sama. Siapa nih? Setuju. Apa lain? Dengan BPKD Pak, karena ini kan aset tercatat di BPKD Pak, terkait dengan balai pertemuan dan memang sudah Ya, itu teknis yang ya, gitu. ya, siap Pak. Terus yang kedua nanti akan kita koordinasikan dengan DKP untuk Tadi kegiatan kan. kegiatan yang akan kita dorong untuk bersedia Pak. Iya. Oleh Selalu kan keluar. Anak Kambidaro. Jadi kondisi Sudirman itu pindahkan. Ada di situ kemudian diadakan pertunjukan tiap malam di situ. Masyarakat silakan koordinasi kaitan dengan anggaran supaya untuk memotivasi menghidupkan kesenian tidak masalah gitu kan anggaran itu Komunikasinya tapi tidak lancar. komunikasinya koordinasinya Di mandat komunikasi. mereka ini juga tidak kata gawe kalau tidak kata kegiatan dengan adanya kolaborasi kan ada pekerjaan ini bagus. Nah kalau ada pekerjaan insya Allah rezeki datang Amin. baik dari luar yang nonton kita datang Iya. kuliner kita lah Siap. tapi kalau tidak dimanfaatkan ini buktinya kan Hmm. Nah, apa yang terjadi itu saling salahkan bangunan-bangunan lebih banyak hancur nah itu kan Iya. nah setuju kan kamu hari ini ketemu aja Terima kasih. Bu. Terima kasih. Ya. Mungkin Jangan sampai set ending. iya Red, sebelum ini nutup sebenarnya. Mungkin ada tambahan lagi. Pak. iya Selain yang kota tua ini, kawasan belakang ini kan kota tua. Nah, ada lagi kawasan yang lain dan tidak kalah pentingnya. Ini makam para aulia dan pendiri-pendiri dari Palembang. Kalau kata mereka kita udah kata di sini. Kata kota Palembang. Nah, ini harus serius masuk aku dilurui. Karena ngapa? Ada beberapa kali, berapa minggu kami syuting. Itu bukannya yang ngantar turis dari luar kayak ini seminggu berapa lah paling sedikit kamu ngantar ke sini paling kecil 10 Pak 10 bis 10 bis kali 50 berarti 500 wong itu baru dari cukup provinsi. Nah kalau dikelola dengan bagus akan
hidup galo di Pak Wali tadi, wong pacak makan galo di dalam sekitar situ, wong nak nodo ganti lagi karena ada pegawaian. Kalau itu di ini, nah mungkin itu ya Pak. Jadi bagus sih, dan segera ditetapkan. Pokoknya ide kamu ini koordinasi lah dengan Siap, Pak Wali. Siap. yang mana kira-kira danu aku datang ke dia cara ini. Lanjut lagi. Kamu kalau nak ketemu ini lamu ketemuan kan? Iya, di mana aku datang itu udah bisa main ketemu. Lemah kan? Nah itu. Aku di rumah aku datang dulu. Pasti ketemu, nggak mungkin kan? Iya. Nah, karena permasalahannya kaitan dengan kegiatan ini kan padat penting kan lo ini kan? Siap, Wali. Rapat ini, rapat ini. Koordinasi baik. Siap, Wali. Sangat setuju. Kalau yang itu ini sisa waktu jabatan ini kita manfaatkan baik. Apa yang telah kita lakukan bersama dengan baik. Alhamdulillah. Betul ini bisa jalan lagi, khususnya Dewan Kesenian. Nah, sekali lagi kaitan dengan peta cagar budaya ini, apabila ini memang kita manfaatkan, bukannya harus bangunan modern itu kan tetapi Indonesia ada yang ada di kawasan. Untuk kawasan ini yang harus kita pertahankan akan bersinergi dengan hapus kanak Nabi Daro yang luar biasa ini nanti potensi bagi anak cucu gitu nanti. Iya. Setuju kan? Makasih Pak Wali. Kami sudah, kami tadi pikir ini memang Pak Wali lah, kalau uji jemput kita itu Pak Wali serunting supaya tidak, Bapak tuh supaya tidak kalau ngomong AA, jadi kami mengharapkan memang supaya tidak ngomong hari ini. Coba tukarlah lagi ada Jadi, yang kita di bawah Vera dulu. jadi sekarang kami Pak apa namanya, Pak Gus, kita konsep, sebenarnya kami punya konsep banyak kemarin. Sebut jenderal itu kemarin Vera ya. Jangan belum. Sudah jam libur salaria juga, kami dispar kan ngawinnya. Benar kan? Nggak bisa. Terima kasih Pak Wali. Dan kami mohon maaf kalau ada kata-kata kami di lapangan itu mungkin kurang berkenan. Ya kan masalah kan. Termasuk Saya benar dan kata kami sayang sama Pak Wali. Tapi sekali lagi ya orang kami sama-sama gitu. Mana ini supaya yang terbaik. Ya, amin. Tentu ini kita saling. Ya. Manusia gitu. Selesai ya? Oke, kita butuh dulu kali. Suka. Kunjungan ini memastikan kepada kita terkait untuk bagaimana kesenian Kota Palembang ini dapat dilengkapi kemudian tenaga kerja budaya yang merupakan sesuai dengan pembentukan. Mudah-mudahan ini menjadi atensi bagi kami ya, tetap peran serta dari Dewan Kesenian dari seni Kota Palembang ini berkolaborasi dengan budaya dan pariwisata. Yuk kita bersama-sama untuk meningkatkan budaya di Kota Palembang ini. Jadi tadi balai pertemuan tadi diizinkan Pak Wali? Dipakai oleh Aliansi Masyarakat Peduli buat kesenian. Itu kan nanti akan kita jadikan sebagai gedung kesenian Kota Palembang. KPP tanggapannya Ki? Tanggapannya? Tanggapannya Ki? Tentu kami sangat happy hari ini ya, sangat senang Pak Wali Kota sebagai pemutus kebijakan pada hari ini sudah mengabulkan kehendak para seniman, dan ini setelah bertahun-tahun ya kita berjuang, hampir 30 tahun kita berjuang untuk gedung kesenian, dan Pak Harnojoyo mengabulkan balai pertemuan menjadi gedung kesenian. Dan ini jadi catatan satu sejarah. kado buat para pegiat seni dan masyarakat kebudayaan di Kota Palembang. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Wali. Lihat sini. KPP. Satu. Palembang masih. Ya Palembang masih. Mas belum nih. Masih. Sini 1, 2, 3. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandus memberitakan. Bagus ya.